diperbaiki. Oh iya, selamat. Jarang menyala lampu. Ini baru-baru menyala lampu. Jam 3:30 tadi menyala lampu. Oh, baru menyala ya? Iya. Iya. Selamat malam, Bu Rosalin. Shalom. Ya. Selamat malam, Kak Flori. Apa kabar? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita memulai ibadah kita di pagi ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kepada sahabat kita, Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Dan selamat pagi semua. Dan apa kabar? Luar Ada biasa. Sukacita. Pasti ya. Ya. Terima kasih kami masih boleh bertemu dan boleh beribadah bersama-sama di CLCSI ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini, dan yang semua yang hadir di saat ini sudah menerimanya, Amin. Amin. Ya. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya. Sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di pagi ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Minggu 1 Oktober tahun 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dan pukul 5 AM di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin dari Jerman, dan kedua worship leader pembicara Pastor John M. Sarbunan MA dari Kediri, praise and worship, dan ketiga doa prophetik evangelis ADC GLT Sidoarjo, dan keempat pengumuman Ibu Janjuk dari Eliwati Kuswandi dari Surabaya, dan kelima doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keenam selesai. Sekarang ya, mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya. Shalom saudara yang terkasih, selamat Shalom. pagi. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC, semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih masih boleh bernafas di hari yang indah ini, dan berkati kita semua yang hadir di sini. Berkat kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor John Sarbunan. Engkau urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian. Raja ya, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh,
kerajaannya dari sorga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, katakan sekali lagi, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, sungguh agung Tuhan, agung kerajaannya dari surga datang untuk setiap umatnya. Mari bersama dikatakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Aku telah mati ya Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sungguh mulia Tuhan, mulia. Segenap hati katakan bersama-sama, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Mulia Tuhan, mulia, oh, agung kerajaannya dari sorga datang untuk setiap umatnya. Haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja sampai selamanya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya.
Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kita naikkan satu pujian yang berikutnya bagi Tuhan Yesus ya, yang luar biasa. Dia layak dipuji, layak disembah. Dengan segenap hati kami datang bersujud, bersyukur menyembah Yesus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya, tiada nama lain selain Yesus. Haleluya. Kami sujud menyembah. Mari nyatakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, oh sana, oh sana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, kami menyembah-Mu. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan, Hosana, Hosana. Semua katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, haleluya. Kami datang menyembah. Mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Yesus Raja, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya. Oh Jesus, oh Jesus. Katakan, Hosana, 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 Hosana. Layak disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata sekarang dan
besar. Amin, amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati di pagi hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Kepada Pak Bruri Tikwalu dipersilakan. Haleluya. Ya, salam semuanya. Selamat pagi. Shalom. Ya, amin. Mari kita satu dalam Selamat doa. malam waktu Jerman. Selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus dan Ya, selamat Yesus. malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di Zoom CLCC. Semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan mau terus memuji dan menyembah-Mu, Bapa. Berkatilah kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat gembala kami, Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi rema dan berkat buat kami semuanya. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikwalu dari Jerman. Doa yang sangat indah telah dinaikkan pagi ini. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Praise the Lord ya. Oke, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan selamat pagi waktu Indonesia ya. Oke, dan selamat menjelang hari Minggu di Jerman ya. Sudah jam 11:30 tentunya. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Sebuah tema yang diangkat di pagi hari ini yaitu harga penebusan, saudaraku ya. Namanya harga itu ada sesuatu yang dibayar Bapak Ibu. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Oke. Terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari Baik, ini bisa dibuka? Efesus. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Sebab di dalam Dia, siapa Dia ini? Ada D besar ya. Huruf besar itu D besar itu Dia itu Yesus. Dan oleh darahnya, nya ada N besar itu adalah darahnya Yesus. Apa yang terjadi? Kita beroleh penebusan. Siapa menebus kita? Yesus sang juru selamat, sang penebus itu. Yaitu pengampunan dosa menurut apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kekayaan kasih karunia itu tentu bersumber dari Tuhan Yesus ya. Dan apakah Bapak Ibu masih ingat apa yang saya jelaskan tentang apa itu kasih karunia? Ada yang masih ingat? Saudara-saudara sekalian, ada 4 ya. Kasih karunia itu adalah sebuah hadiah, pemberian secara cuma-cuma kepada kita.
Saudaraku, yang diberikan kepada manusia berdosa, yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan. Itu adalah kasih karunia, ya, sebuah hadiah yang diberikan. Lalu yang kedua, kasih karunia itu juga adalah kekuatan-kekuatan secara adikodrati, kekuatan ilahi yang diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, sehingga dia mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit, tekanan-tekanan apapun, dia bisa melewati dengan baik. Ya, itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu juga bicara tentang yang ketiga, itu adalah sebuah kebaikan hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut merciful. Ya, kalau tadi sebuah hadiah itu grace, anugerah. Nah, ini adalah kebaikan hati Tuhan, merciful. Saudaraku, mercy of God itu adalah sebuah, saudaraku, kemurahan hati Tuhan diberikan kepada manusia berdosa. Kita semua ini yang sebetulnya kita tidak layak menerima kemurahan kebaikan hati Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir itu, kasih karunia itu adalah bicara tentang opportunity atau sebuah kesempatan, ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Nah, kita hidup di tanggal 1 Oktober ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Nah, di bulan Oktober ini, yang berulang tahun adalah Bapak Bruri, dan ada saya, kemudian ada juga Pastor Cornelis Ismail dari Kota Bogor, dan ulang tahun perkawinan sahabat kita yaitu Bapak Hendro dan Ibu Silviana, ya. Saudara-saudara, kita doakan sepanjang bulan Oktober ini semua dalam perlindungan anugerah Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, kita akan lihat, ya, Tuhan Yesus Kristus itu dia sumber dari segala kasih dan pengampunan. Bagi siapa? Bagi orang berdosa, kita semua ini, ya, yang telah ditebus dengan darahnya di atas kayu salib. Dan harga penebusan itu sudah dibayar lunas. Dalam bahasa Inggris kata menebus itu adalah membayar, ya. Sama seperti kalau kita perhatikan, yang kita kenakan ini, yang kita pakai baju atau jas ini. Sebelumnya ini kan belum kita kenakan, itu ada di saudaraku di toko, di etalase, dan ketika kita melihatnya dari luar, kita kepingin untuk memiliki baju itu, dan kita untuk memilikinya kita perlu, ya, menebus, kita membayar dengan sejumlah uang harga yang sudah ditentukan, sehingga akhirnya kita bisa membawa pulang dan kita bisa mengenakan menjadi milik kita. Nah, itulah Yesus Kristus. Dia telah menebus kita semua di atas kayu salib, sehingga semua hutang-hutang dosa kita yang tidak bisa kita bayar, dia telah tebus itu, saudaraku, sehingga kita bersyukur bahwa kita dapat anugerah Tuhan hari ini. Nah, untuk memahami rahasia ini, saudaraku, tema tentang harga penebusan dapat kita pelajari nanti di dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 34 sampai dengan 36. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini saja sudah dapat kita mendapati sebuah gambaran tentang ada 3 kebenaran, ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui harga penebusan itu. Menurut saudara siapa, ya? Dari ayat-ayat ini kita akan pelajari Kisah Rasul pasal 2 ini. Saudara-saudara, mari kita akan lihat ini rahasianya, ya. Orang yang mengetahui rahasia penebusan itu dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, saudara-saudara, dia percaya bukan Daud, yaitu Raja Daud yang naik ke sorga. Tetapi siapa yang naik ke sorga? Yesus, Tuhan Yesus itulah yang telah naik ke sorga. Kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 34. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Amin. Amin. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, karena Daud itu kuburnya masih ada dan tulang belulangnya masih ada di sana. Namun waktu Yesus anak Daud, dia mati, dia bangkit, sehingga dia hidup, lalu dia naik ke sorga. Tulang belulang pun tidak ada dalam kubur itu, ya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, dan Yesus naik ke sorga. Sementara semua mereka yang sudah mati, dari zaman Alkitab itu ditulis, sampai hari ini tulang belulang mereka masih ada di sana, ya, saudaraku. Kecuali ada Henok, itu sudah ke sorga. Lalu siapa lagi, saudaraku? Ada
Elia, saudaraku, yang naik ke sorga, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus naik ke sorga. Jadi orang yang pertama kali dia pergi ke sorga itu adalah Henokh. Kemudian orang yang kedua yang pergi ke sorga itu adalah Elia, saudaraku. Itu tanpa melewati kematian. Nah, Yesus melewati kematian. Namun dia bangkit, dia naik ke sorga. Ya, sementara yang lain, saudaraku, dia masih ada dalam kuburan. Nah, kita ini akan prosesnya bagaimana, saudaraku? Apakah nanti waktu Yesus datang kita diangkat hidup-hidup, kita naik ke sorga, lalu kita mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Ataukah kita melewati proses kematian? Itu rahasia Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita tetap setia dengan Tuhan. Supaya apa? Benar-benar harga penebusan yang Yesus lakukan itu, kita benar-benar mendapatkan jaminan kepastian ke sorga, saudaraku. Ya, memang keselamatan itu ada dua, saudaraku. Secara de jure, secara teori, nama kita sudah ada tertulis, tercatat dalam kitab kehidupan Allah, sudah ada di sorga. Tapi yang kedua, secara de facto, secara realita, kenyataan, secara fakta, kita belum ke sorga, kita masih di bumi, saudaraku. Karena itu Alkitab mencatat, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diberikan pada orang-orang setia sampai mati. Nah, itulah arti daripada iman yang sesungguhnya, ya. Iman dari kata faithfulness, itulah orang yang setia, saudaraku. Jadi saya percaya bukan sekedar kita bilang kita percaya, namun kita juga setia, itulah iman yang benar. Karena iman yang benar itu adalah membutuhkan kesetiaan. Alkitab berkata, saudaraku, kalau orang benar itu, saudaraku, dia tidak, saudaraku, mempertahankan iman, artinya dia mengundurkan diri, maka dia akan kehilangan keselamatan. Ya, sebab itu Bapak Ibu, kita terus pertahankan keselamatan ini, iman kita pada Tuhan, terus dengan setiap hari kita menjaga, dengan memberikan waktu untuk kita mendengar firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Itu adalah cara kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kembali, ya. Mari kita lihat yang kedua, saudara, rahasia harga penebusan, saudaraku. Siapakah orang mengetahui harga penebusan itu? Mari kita lihat yang kedua, dia adalah orang percaya yang percaya. Ini juga ada kata percaya. Tadi percaya bukan Daud yang naik ke surga, tapi yang naik ke surga itu adalah Yesus. Yang kedua, percaya bagaimana? Percaya bahwa kemenangan atas musuh saat Yesus dia telah menyelesaikan perjuangan itu. Namanya perjuangan pasti ada musuh, sehingga dia harus memperjuangkan, dia harus berperang, saudaraku. Sehingga dia harus memenangkan peperangan itu. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-35. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Amin. Kenapa dikatakan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Saudara-saudara, karena kata duduk itu berarti dia sudah menyelesaikan pekerjaan. Kalau dia belum menyelesaikan pekerjaan, dia masih berdiri, dia masih beraktivitas, saudaraku. Nah, Yesus waktu di bumi ini, dia sudah melakukan pekerjaannya, bahkan sampai puncaknya, saudaraku. Ini peperangan, dia menangkan, saudaraku, menangkan peperangan menghadapi setan, saudaraku. Di atas kayu salib dia berkata, "It's finished," sudah selesai. Yang dia selesaikan semua hutang dosa kita, dia menyelesaikan segala sakit penyakit kita, dia menyelesaikan semua kutuk-kutuk keturunan, kutuk nenek moyang yang diwarisi oleh nenek moyang orang tua kita, dia sudah selesaikan semuanya. Dan pada saatnya dia naik ke sorga, lalu dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Itulah, saudaraku, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, ya. Nah, kita semua ini, saudaraku, kita belum duduk, saudaraku. Kita masih berusaha memperjuangkan, dan Tuhan mau kita memenangkan pertandingan ini, kita memenangkan perjuangan ini, kita memenangkan suatu peperangan ini. Ya, jangan biarkan musuh membuat engkau tertindas, tertekan, membuat engkau sengsara dan menderita. Engkau harus bangkit, engkau harus berperang, engkau harus berjuang, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan, sehingga engkau bisa melewati semua persoalanmu, persoalan masalah keuangan, ekonomi, keluarga, kesehatan, kau lewati semuanya dengan baik. Amin. Hidup ini adalah sebuah peperangan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, kita punya musuh, saudaraku. Ya, namun ingatlah bahwa musuh kita yang terbesar itu bukan iblis, bukan setan,
bukan juga manusia, bukan si A atau si B, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan menantu, bukan mertua, bukan teman, tetangga, dan sebagainya. Musuh kita yang terbesar itu adalah diri kita ini, saudaraku. Ya, diri kita yang kadang-kadang tidak mau nurut, tidak mau taat akan Tuhan, yang mau mengikuti keinginan-keinginan hatinya sendiri, mengikuti keinginan-keinginan jiwanya sendiri. Tuhan ingin malam hari ini, pagi ini, semua kita, saudaraku, berperang, kita menaklukkan musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kedagingan, dosa yang ada dalam diri kita, kita berperang melawan semuanya itu. Sehingga akhirnya kita tampil menjadi seorang pemenang, ya. Karena itu kalau kita mau menjadi seorang pemenang, rahasianya adalah kita tunduk pada Allah dan kita lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, itu adalah sebuah cara bagaimana kita bisa memenangkan peperangan itu. Jadi kata tunduk berarti kita benar-benar menghormati Tuhan. Kita benar-benar memiliki hati yang menyembah, saudaraku. Baru kita berperang melawan musuh kita, yaitu iblis. Dia akan lari daripada kita. Nah, musuh untuk diri kita sendiri ini kita bisa menaklukkannya dengan setiap hari, Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan firman, setiap hari kita mentaati Tuhan, saudaraku. Karena ini musuh yang terbesar, saudaraku. Kadang-kadang musuh ini yang membuat kita, menghalangi kita lebih dekat dengan Tuhan, ya. Oke, ini yang kedua. Mari kita lihat tentang harga penebusan. Siapa yang mengetahui harga penebusan itu, saudaraku? Mari kita lihat. Yang ketiga, dia adalah orang percaya. Yang percaya, ini dia, ya, bahwa Israel, umat Tuhan, ya, umat Israel, dia tahu Tuhan itu telah membuat Yesus menjadi penebusan, ya, Yesus menjadi penebus hidup kita semua. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Amin. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Yang dulunya mereka tidak tahu, sekarang harus tahu. Taunya bagaimana, saudaraku? Dengan pasti, tahu dengan pasti bagaimana bahwa Allah telah membuat Yesus. Amin, saudaraku. Membuat Yesus apa? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa artinya Tuhan? Tuhan artinya penguasa langit dan bumi. Tuhan artinya pencipta alam semesta ini. Tuhan artinya pembuat keajaiban. Itu Tuhan. Dan Tuhan itu artinya dia layak untuk disembah. Sementara Kristus itu adalah yang diurapi. Kristus juga adalah yaitu Mesias, saudaraku, yang melakukan pekerjaan yang besar, termasuk menebus dosa kita sekalian, ya. Itu Kristus, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita percaya, yang ketiga, orang percaya, saudaraku, ini percaya bahwa Israel, umat Tuhan itu dia tahu bahwa bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi penebusan bagi kita sekalian, ya. Tuhan telah membuat Yesus itu menjadi penebusan, menebus dosa kita sekalian. Lalu dari tiga rahasia ini, harga penebusan Yesus sudah membayarnya. Lalu apa dampaknya, apa hasilnya, apa manfaat bagi kita sekalian? Ini kita lihat luar biasa, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendengar Tuhan berfirman baginya, ya. Jadi dia memiliki telinga yang selalu mendengar Tuhan berfirman kepadanya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 34. Kisah para Rasul 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Amin. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Siapa Tuanku? Ini adalah Daud mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ya, bagi dia, saudaraku. Dan kita semua juga adalah, Yesus adalah Tuhan bagi kita, bukan sekedar Tuhan, tapi dia juga adalah Tuhan yang selalu berfirman dan kita mendengar, saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah kita semua ini bersyukur sekali, saudaraku. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa dengar firman Tuhan hari ini. Saudara, Tuhan berfirman, kita dengar. Tuhan berfirman, kita dengar. Tadi malam saya sampaikan bahwa ada 3 yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu Pentakosta, saudaraku, mempertajam indera rohani kita. Salah satu indera rohani yang Tuhan pertajam apa? Pendengaran kita.
Ya, jadi kepekaan kita dalam kita mendengar suara Tuhan. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, ini hasil yang pertama ya. Jadi saudara lihat dari harga penebusan itu membuat saudara dan saya menjadi orang yang selalu mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita dengar, apa yang Tuhan katakan kita dengar ya. Alkitab berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Dua hal yang kita dengar itu apa? Pertama, kita mendengar firman Tuhan secara logos, firman yang tertulis, yang kita setiap hari kita baca, yang kita dengar ini suatu ya. Sebagaimana tadinya Ibu Rosalin perdengarkan ayat-ayat firman Tuhan itu. Nah, ini firman secara logos. Namun hal yang kedua, hal yang kita dengar juga adalah firman itu secara rema. Firman itu tiba-tiba dihidupkan pada waktu kita susah. Tiba-tiba ada suara Tuhan di hati kita berkata, jangan kamu susah, jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir. Nah, itu Tuhan sedang bicara kepada kita suatu. Dan Tuhan bisa bicara juga lewat hati nurani kita. Ketika kita ingin melakukan dosa, melakukan sesuatu yang jahat, tidak berkenan, tiba-tiba ada suara di hati kita berkata, jangan, jangan, jangan. Ya, kita ingin melakukan yang jahat, ada suara itu di hati kita berkata, jangan, jangan. Akhirnya kita bilang, oke Tuhan, saya mau taat. Tapi kalau kita keraskan hati saat Tuhan berfirman, kita mencoba untuk melawan suara itu, akhirnya lama-lama suara itu tidak akan lagi terdengar. Suara kita punya kepekaan makin tumpul, saudaraku. Karena apa? Kita tidak mau turut, tidak mau taat akan firman Tuhan, saudaraku. Sehingga akhirnya, saudara, kita menjadi orang yang dalam keadaan hilang kendali. Dan kita sendiri yang akan mengalami kerugian, kehancuran di situ ya. Oke, maka itu saudara, kita perlu dengar firman Tuhan setiap hari. Ini sangat menolong kita semua. Mari kita lihat hasil yang kedua dari harga penebusan itu. Kita lihat apa hasilnya, dampaknya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Musuhnya itu dibuat Tuhan di bawah kakinya. Saya percaya Bapak Ibu ada otoritas Tuhan memberikan kita kuasa sehingga menaklukkan musuh-musuh di bawah kaki kita. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 35. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 35, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Amin. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini memang kita lihat konteks ini untuk Yesus ya. Semua musuh-musuh itu di bawah tumpuan kaki Yesus. Dan saya percaya kuasa ini juga Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan membuat musuh-musuh itu di bawah kaki kita, tumpuan kaki kita, saudaraku. Nah, kapan itu terjadi, saudaraku? Tuhan ingin kita duduk dulu, saudaraku. Duduk dalam hadirat Tuhan, diam, saudaraku, menantikan Tuhan. Nanti Tuhan yang berperang menggantikan kita sampai musuh-musuh itu tunduk di bawah kaki kita. Amin. Saudaraku, kalau kita tidak diam, saudaraku, duduk di kaki Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membuat musuh-musuh tunduk kepada kita, saudaraku? Musuh ekonomi, musuh keuangan, musuh sakit penyakit, musuh-musuh yang datang menyerang kita, membuat kita tertekan, membuat kita dalam keadaan susah, depresi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan itu bisa menjadi sebuah tanda kemenangan pada saat kita datang pada Tuhan. Amin. Kita duduk di kaki Tuhan. Kita duduk, Bapak Ibu sekalian, kita beristirahat. Maka saya percaya Tuhan yang akan berperang ganti kita semua. Bilang amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengenal Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Amin. Tuhan dan Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang tidak mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Yang mereka pikir bahwa Yesus hanya orang Galilea, orang Nazaret, dia yang mengajarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Tapi di atas semuanya itu, akhirnya harga dari penebusan itu membuat kita tahu, kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Iya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Amin. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya ini di hari Pentakosta, saudaraku. Ini menampar muka orang-orang Israel yang mereka salibkan Yesus. Mereka berpikir bahwa dia anak Yusuf, anak Maria, dia anak seorang tukang kayu.
tapi mereka lupa bahwa ternyata Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Dia penguasa langit dan bumi, dia pencipta alam semesta, dia pengendali segala situasi, saudaraku, dan segalanya tunduk di hadapan dia. Bahkan gelombang, gelora, angin badai semua tunduk di hadapan dia. Karena apa? Dia Tuhan, dan kemudian dia Kristus. Dia adalah Mesias yang dijanjikan untuk datang menyelamatkan kita sekalian, ya. Saudara, ini luar biasa. Dari harga penebusan ini kita sudah belajar ada 3 langkah. Langkah yang pertama apa tadi, Bapak Ibu masih ingat? Langkah yang pertama apa? Yang pertama, orang percaya bagaimana? Percaya bukan Daud yang naik ke surga. Berarti siapa yang naik ke surga? Yesus. Tuhan Yesus naik ke Yesus. surga untuk apa, saudaraku? Dia naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita semua. Siapa percaya hari ini bahwa kita semua punya tempat di surga? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Karena Yesus naik ke surga, dia sediakan tempat bagi kita. Amin. Kita punya kepastian, karena itu mari kita tetap setia, saudara. Suatu hari kita bisa ke surga, kita reuni bersama-sama ketemu dengan Tuhan Yesus, ya. Amin. Lalu yang kedua, setelah harga penebusan itu, yang kedua apa? Percaya, ya. Percaya bagaimana? Percaya bahwa kemenangan atas musuh saat Yesus telah menyelesaikan perjuangan, ya. Jadi saudara, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Nah, semua kita harus berjuang. Yesus pun berjuang, ya. Dalam hidup ini jangan menyerah, harus berjuang. Amin. Terus maju, Bapak Ibu sekalian, ya. Apapun masalah yang terjadi, terus maju, terus setia ikut Tuhan, berjuang terus sampai kau melihat kemenangan itu terjadi dalam kehidupanmu. Lalu yang ketiga, saudaraku, percaya bagaimana? Percaya bahwa Israel umat Tuhan, dia tahu, ya, Tuhan itu telah membuat Yesus menjadi penebusan. Amin. Yang menebus kita semua, ya, dan hasilnya tadi kita sudah nikmati, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua di pagi hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu nanti Ibu Jajuk Eliwati Koswanti akan berdoa buat kita semua, ya, di pagi ini. Ya, selamat pagi semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadilah berkat bagi kami semuanya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berilah kekuatan, kesehatan yang sempurna. Ya, Yesus. Juga berkatilah keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, juga kami semuanya yang mendengarkan saat pagi ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Sabaya. Baik, bisa dibuka, Bro Salim. Iya sih. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Yaju juga yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Pengembala dan tim doa. Terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Adeje dari Surabaya. Silakan Ibu Adeje.
Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk doa profetik ya Bapak Ibu. Dan nanti kita akan mengakhiri dengan meresponi berkata, I receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Receive. Ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kekerasan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I Receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa mujizat ajaib sedang terjun di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes, terdahsyat. Lord. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memerintah Yes. memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu ADC dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Dan kembali ke Ibu Rosalin. Terima kasih Ibu ADC yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Amin. Shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC pagi ini. Persembahkanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan, misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 368 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam.
Halo? Hilang. Ya, halo Bu Jajuk. Halo? Bu Jajuk? Hilang. Ya. Oke, bisa Saya teruskan Pak John. diteruskan. Ya. Mari bergabung dalam Sudah ada, Bu ibadat Jajuk sudah gabung. Baik, bisa dibuka Oh, ya. Bu Jajuk. Baik, bisa dibuka. Ya, Ya, naik Pak John. ya, Oh, silakan. belum. Ya. Ya, mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja TLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September. Oh, sekarang Oktober ya. Oh, Oktober ya? Oh iya, oh maaf. Saya bentar saya. Ya, enggak apa-apa, Pak John. Ya. Oke, terima kasih Bu Jaju. Oke. Dancing my soul, my Savior God to thee. Ya, silakan. Ya. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan Oktober 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 6 bulan 10 2023, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tanggal 10 bulan 10, Pastor Cornelius Mail MTH DTH dari Bogor. Tanggal 12 bulan 10 2023, Pastor John Sarbunan dari Kediri. Tanggal 12 bulan 10, Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo atau hari ulang tahun pernikahan. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 04277408 atau 5 ya. 8. Nah, 8. Ya, 5. Iya, maaf. Demikianlah info gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Terberkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. ya, terima kasih kepada Ibu Janjuk yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Dan sekarang kita sudah pada akhir. Ya, sama-sama. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Satu pujian yang indah akan kita naikkan di pagi hari ini bagi Tuhan Yesus Kristus.
Oh, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita semua. Amin. Ya, melewati apapun situasi, Dia ada bersama dengan kita semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita percaya berkat-Nya melimpah atas kita semua yang hadir di pagi ini. Amin. Ya, mari. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari ya percaya, angkat kedua tangan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi dalam Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari percaya bersama, angkat tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Yesus. Oh, haleluya, kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus, haleluya. Mari katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Dengan iman, katakan sama-sama. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini Engkau yang percaya di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tercurah dan dicurah dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Yesus. Hari ini anugerah Tuhan mengalir
dilimpahkan, tercurah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas anak cucu, atas juga menantu, atas keturunanmu, atas kesehatan tubuhmu, atas keuanganmu, atas ekonomimu, atas bisnis, karir, pekerjaanmu, atas pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Mari Tuhan berkati Ibu Rosalin, Pak Bruri yang ada di Jerman, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, dan malam ini mereka akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak, dalam penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan pulihkan kesehatan Pak Bruri, Ibu Rosalin, sembuhkan Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya. Tuhan berkati Pak Soni sekeluarga, Ibu Shirley sekeluarga, juga Bu Sarah sekeluarga. Berkati rencana pernikahan Bu Shirley di tahun depan, semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami doakan Ibu ADC hari ini, tangan Tuhan yang kuat akan selalu menopangmu, menjaga, memelihara, sebagaimana Tuhan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Engkau tidak usah takut, tidak usah gentar, Tuhan berjalan di depanmu. Dia memberi engkau kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan, mari berkati Ibu ADC bersama semua anak mantu cucunya. Juga selamatkan Gary Tuhan, bahwa dia lebih dekat, semakin dekat, dan mengenal engkau lebih dalam lagi. Kembalikan dia Tuhan kepadamu, bahwa dia ke jalanmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya satu orang diselamatkan, Gary juga diselamatkan. Dalam nama Yesus, sisi keluarga juga diselamatkan. Ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Jangan takut, doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan, dan Tuhan sedang menjawab doa-doamu satu persatu. Semua engkau lewati dengan baik. Di bulan ini ada keajaiban Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Tetap setia, beribadah. Tuhan berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dan keluarga besar Koswandi di mana saja mereka berada, baik yang di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Bali, di mana saja. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus, berikan juga kekuatan, panjang umur, damai sejahtera bagi Ibu Jajuk bersama dengan kakak beradiknya. Dalam nama Yesus, Ibu Nini Herawati, kami doakan berikan di kekuatan, kesehatan, dan juga penyertaan di dalam pekerjaan, karir, bisnisnya. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih untuk anak Dave Samuel, Tuhan pulihkan kesehatannya. Dia makin hari makin bertumbuh, makin hari makin mengenal pribadi Kristus dan punya masa depan penuh harapan. Berkati orang tuanya, berkati Michael, Vita, dan juga anak-anaknya. Tuhan berkati Eleanor, berkati juga Kimberly dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga dalam nama Yesus Ibu Elisata yang ada di kota Parepare, berikan dia kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, panjang umur, kemenangan, pertolongan, pemulihan terjadi dalam keluarga, dalam ekonomi, keuangan, bisnis, karir dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati dia bersama dengan semua anak mantu cucunya dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati Ibu Sinta dan semua anak-anak. Tuhan memberkati Yohan dan juga Tuhan Yesus Sani serta mereka dalam perjalanan ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami juga doakan saat ini menyerahkan Pak Darmawan Lim, sembuhkan dia, sembuhkan Ibu Ongkyo Kim, pernikahan Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova. Kami doakan untuk bulan Desember ini, Tuhan tanggal 2 semua boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan cukupi segala sesuatu, pulihkan keuangannya, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Ibu Indriani yang ada di Penang, Malaysia bersama calon menantunya yaitu Christian, sembuhkan dia, sembuhkan Ibu Indriani. Tuhan tolong pernikahan Feli bersama dengan Christian di tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Tuhan sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk. Tuhan sembuhkan juga Bu Linda Effendi, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga ya Tuhan Bu Joyce Putirai, Bu Weli Hukubun, Pak Umar, siapapun yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan mereka. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Ya, buat selamat kita semua di pagi. Indonesia. Ya, tadi Bu Pak Elis Jo. baterainya drop, jadi dia sudah langsung Selamat keluar. ulang Ya. tahun Ibu Adice. Tuhan Ya, Bu berkati Mbak Aditi. Dece. Tuhan berkati. Salam ya buat semuanya. Ya, selamat ulang tahun kemarin Bu ADC. Luar biasa. Ya. Ya, oke. Jaju, ya, Ya, Bu Bu Sinta. Jaju, Tuhan berkati.
Pak Brudi, Amin. selamat malam di Yo. sana. Amin. Ya, selamat beristirahat Pak Brudi, Bro Salin. Ya, Ya. terima kasih, Oke. Bu Selamat Sinta. beraktivitas. Selamat Selamat di beraktivitas minggu. ya, Tuhan berkati selamat hari Ya. Minggu. God Ya, bless you makasih Pak all. John, Tuhan God bless you. Selamat. Ujajuk salam Ya, buat Bu Nini, bye. Bu Lina ya. Ya, Ya, makasih Tuhan Pak Ya. John. berkati Terima sama-sama. kasih, Pak. Pak Brudi, Bro Salin, salam Ya. buat semua di Jerman. Ya. Siap. Ya, Shalom, terima sampai kasih. jumpa lagi. Ya, God bless you Shalom. all. Halo. Bye-bye. Ya, bye. Ya.